Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini tanggal 24 Juli 2025 kita bertemu di fellowship IRMC Solo ya. Saya bersuka cita karena sudah begitu lama kita tidak bertemu di tempat ini. Saya akan menyampaikan tentang ibadah menjelang masa pengangkatan, saudaraku. Saudara kan tahu tentang harpazo, tentang rapture, tentang pengangkatan. Nah, saya akan sampaikan bagaimana yang harus dikerjakan oleh jemaat-jemaat Tuhan sebelum saat pengangkatan itu terjadi. Kalau di dalam bahasa Alkitabnya itu rapture, bahasa Alkitabnya itu harpazo. Kemudian orang mengenal dengan istilah rapture. Saudara, jadi cara ibadah kita ini harus semakin bertumbuh. Jangan lagi kita kanak-kanak rohani, tetapi kita harus bertumbuh dari kanak-kanak menuju kedewasaan, bahkan menuju kepada kesempurnaan. Saudaraku, jadi iman kita ini harus bertumbuh. Kita tidak boleh kanak-kanak rohani terus ya, saudaraku, tetapi kita harus bertumbuh dari hari ke hari, dari tahun ke tahun. Iman kita itu harus bertumbuh sampai akhirnya mencapai kualitas yang ditetapkan oleh Tuhan dan layak di akhir zaman itu mengalami apa yang disebut dengan harpazo atau pengangkatan, bahasa mudahnya itu. Saudara, kalau orang itu nanti akan diangkat, maka dia harus mulai belajar dengan ibadah sistem ruang Maha Kudus. Makanya saudara kan pernah dengar lagu "Ku masuk ruang Maha Kudus dengan hati" apa itu? Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Nah, saudara, ibadah yang seperti itu yang nanti akan membuat saudara itu diangkat harpazo ketika Tuhan Yesus Kristus datang. Kemudian ruang Maha Kudus itu apa tuh, saudaraku? Ruang Maha Kudus itu secara benda adalah tingkat tertinggi dari bait suci yang memiliki ukuran 10 hasta kali 10 hasta kali 10 hasta atau 1000 hasta persegi. Jadi ukurannya 1000 hasta persegi, tidak terlalu 1000 hasta ya, saudaraku, karena 10 hasta kali 10 hasta kali 10 hasta ya, saudaraku. Jadi 1000 hasta persegi, saudaraku, menurut ukuran hasta Nabi Musa, tempat paling suci dari tabernakel, di mana yang boleh masuk di ruang Maha Kudus itu hanya imam besar, itu pun hanya 1 tahun sekali di dalam hari raya pendamaian. Saudaraku, jadi kalau orang ingin diangkat itu nggak boleh imannya sembarangan, saudaraku. Misalkan baru saja bertobat, belum bisa, saudaraku, tetapi imannya harus sudah mengalami pertumbuhan, mengalami perkembangan ke arah ruang Maha Kudus. Memang bukan berarti kita itu sudah sempurna, sudah luar biasa kayak malaikat gitu. Celing kita bisa ke Jogja, saudaraku. Kemudian celing kita bisa ke Semarang. Celing kita bisa ke New York. Tidak seperti itu, saudaraku. Bukan berarti kita kemudian jadi manusia yang super seperti itu. Tidak. Tetapi oleh darah Kristus kita dibawa oleh Tuhan layak untuk mendengar suara Tuhan. Tuhan itu bersuara dari ruang Maha Kudus di satu tempat
di atas tutupan pendamaian, di antara dua kerub, di atas tutup pendamaian. Disitulah Tuhan berbicara. Itulah tabut perjanjian Allah. Nah, saudara, di dalam hidup saudara, ini adalah pikiran dan hati saudara yang sudah sepenuhnya dipenuhi oleh Roh Kudus, dan Roh Kudus itu berbicara di dalam pikiran dan hati saudara. Saudara tidak lagi mendengar roh-roh lain. Ya, saudara, saya beritahu, yang boleh berbicara dari atas tutupan grafirat di antara dua kerub itu cuma Roh Allah, cuma Roh Elohim, cuma kalau sekarang Roh Kudus. Yang boleh menguasai hati saudara itu hanya Roh Kudus. Maka saudara kalau menjadi orang Kristen jangan mudah menjadi orang yang kerasukan. Saudaraku, ikut-ikutan arus dunia sedikit, ikut uji nyali, saudaraku, kemudian di sana malah kesurupan. Saudaraku, jangan sampai ya. Kalau menjadi orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, itu di dalam hatinya yang bersuara hanya Roh Kudus saja, Roh Elohim, Rohnya Tuhan saja yang berhak bersuara di dalam ruang Maha Kudus, di atas tutupan grafirat, di antara dua kerub. Itu cuma Roh Kudus. Pesan saya itu. Jadi saudara, mulai saat ini jangan mendengar ilham-ilham roh lain, orang yang lagi kesurupan. Maaf ya saudaraku, tenggorokan saya itu agak serak, jadi sebentar-sebentar harus minum. Saya mohon maaf ini, karena memang ciri khas saya seperti itu. Jadi kalau saudara melihat orang yang sedang kesurupan, itu saudara jangan mau percaya ya. Mungkin kesurupan, ngaku kesurupan kakek saudara juga orang kudus. Misalkan ini, saudaraku, kakek saudara juga orang percaya, orang yang rajin sembahyang, orang yang rajin ke gereja. Tapi kalau seseorang itu merasa dirasuki oleh arwah kakek nenek saudara yang sudah meninggal itu, saudara jangan percaya loh. Itu tipu muslihat kuasa kegelapan. Sebab kalau orang yang di dalam hidupnya itu sudah dikuasai oleh Roh Kudus, dia sudah bisa menyanyi, ku masuk ruang Maha Kudus. Itu sudah nggak bisa kerasukan, saudaraku. Saudara bisa buktikan. Kalau saudara sudah betul-betul di dalam urapan Roh Kudus itu bertahta di dalam hati dan pikiran saudara, saudara itu nggak lagi mudah kesurupan. Saudara melihat atraksi mungkin kuda lumping, ikut-ikutan kesurupan, saudaraku. Nah, itu orang yang pikirannya kosong, saudaraku, belum dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, pesan saya saat ini, kalau saudara menjadi orang yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, kalau saudara melihat fenomena orang-orang kerasukan, meskipun orang yang kerasukan itu mengaku kerasukan rohnya orang suci, bahkan mungkin mengaku yang merasuki itu nabi-nabi terdahulu. Aku kerasukan Musa, roh Nabi Musa masuk dalam diriku. Saudaraku, dusta. Kemudian berkata, ini adalah perintah dari tabut perjanjian. Salah. Saudaraku, salah, saudaraku. Karena yang berhak berbicara dari atas tabut perjanjian di antara dua kerub yang menunjuk sekarang adalah pikiran dan hati saudara yang bertahta di sana, yang nanti akan menuntut saudara kepada kesempurnaan dan pengangkatan. Itu cuma Roh Kudus. Bahkan rohnya orang-orang terdahulu pun tidak bisa, tidak berhak masuk ke dalam ruang Maha Kudus dan berbicara di atas tutupan pendamaian, di atas hati saudara yang sudah dipercik oleh
darah Kristus. Ya amin saudaraku. Jadi di sini kalau ada yang melihat, mendengar orang yang kesurupan, saudara jangan percaya meskipun itu petunjuknya seolah-olah benar. Saudara malah ikut-ikutan tanya, ini bagaimana ya nenek, kan mungkin nenek saudara yang merasuki, mungkin famili saudara yang merasuki itu nenek saudara. Nenek ini bagaimana masa depanku? Apakah aku harus kerja ke arah barat atau ke timur? Saudara jangan malah begitu, ya. Pahami bahwa kalau orang itu kesurupan tidak benar, saudaraku. Kurang tepat. Di dalam Alkitab ini namanya bait suci Allah itu yang berbicara selalu Roh Kudus. Tidak pernah, makanya dari dulu nggak pernah ya Raja Daud, Raja Salomo itu kesurupan tuh enggak pernah, ya toh? Enggak pernah kan? Mereka enggak pernah kesurupan, misalkan Raja Daud, Salomo itu kesurupan Abraham gitu enggak pernah kan? Saudaraku, itu contoh. Makanya sekarang kita harus pegang baik-baik akan hal ini. Jangan sampai nanti saudara keblitok bahasa Jawanya itu, atau tertipu di dalam bahasa Indonesianya, tertipu oleh roh-roh yang seolah-olah menasehatkan kebaikan, tapi kebaikan itu belum tentu benar. Jadi saudaraku, orang yang berada di ruang Maha Kudus itu pikiran dan hatinya adalah Roh Kudus yang bertata. Itu yang nanti akan membimbing saudara harpaso, diangkat hidup-hidup seperti Ibrani 11 ayat yang kelima. Itu di sana Henok itu dikatakan tidak mati. Jadi ada orang yang tidak mati ya saudaraku. Henok, Elia, kemudian di akhir zaman terjadi pada sekumpulan besar orang banyak yang akan diangkat hidup-hidup harpaso itu ada. Sekalipun untuk mencapai ke arah itu rasanya berat, tapi kita harus berjuang. Kita harus betul-betul melatih diri, kita harus betul-betul di dalam urapan Roh Kudus supaya kalau masa itu terjadi, kita menjadi bagian dari orang-orang yang nanti akan harpaso itu. Saudaraku, jadi ini pesan pertama, saudara kalau melihat orang yang sedang dimasuki oleh roh lain, itu dikatakan nanti mereka akan mengajarkan ajaran-ajaran lain, saudaraku, selain Injil Kristus, saudaraku. Jadi saudara jangan bertanya pada orang yang sedang kesurupan, saudara akan keliru dan salah. Saudara, jadi ruang Maha Kudus itu tempat paling suci di dalam tabernakel, di mana yang boleh masuk hanya imam besar, itu pun 1 tahun sekali dalam hari raya pendamaian. Di dalam ruang Maha Kudus, Tuhan Elohim itu berbicara di antara 2 kerub dan di atas tutupan grafirat dalam cahaya kemuliaannya. Selanjutnya dalam perjanjian baru saya sampaikan, ini menunjuk kepada pikiran dan hati saudara yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Di sanalah Tuhan itu berbicara. Ini bisa terjadi karena kuasa darah anak domba. Makanya nyanyian tadi menyebutkan, ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Bukan kekuatan kita sendiri. Kita bisa mendengar suara Tuhan itu karena ada Tuhan Yesus Kristus yang sudah berkorban. Maka di hati saudara kemudian Roh Kudus itu sering berbicara. Sekalipun bicaranya Roh Kudus itu sering saudara abaikan. Misalkan Roh Kudus menyuruh saudara untuk berbakti. Roh Kudus menyuruh saudara untuk melakukan hal-hal yang baik, yang benar. Tetapi badan saudara malas, saudaraku. Suara Roh Kudus itu seperti itu, saudaraku. Menyuruh kita melakukan hal-hal yang baik, benar, kudus. Tetapi sementara badan kita ini malas sebetulnya, saudaraku. Kita disuruh ibadah. Ini suara Roh Kudus loh, saudaraku. Tapi badan kita males. Kan enakan kita ke mall, ya. Lagi ada duit lagi, habis gajian.
kita ke mall aja. Tuhan itu nanti urusan belakang, yang penting kita ingat Tuhan. Padahal Roh Kudus sudah bilang tadi, ayo anakku ibadah, ayo anakku berbakti. Itu suara Roh Kudus. Tapi kadang daging kita ini menjadi penghalang, saudaraku. Nggak mau. Nah, saudara harus peka dengan hal seperti ini. Roh Kudus itu seringkali berbicara, menyuruh sesuatu hal yang membuat daging saudara ini seolah-olah berontak. Tapi kalau itu saudara penuhi, mujizat terjadi deh, saudaraku. Luar biasa, saudaraku. Jadi tubuh jiwa roh kita yang tidak sempurna ini disempurnakan oleh darah Kristus, sehingga Tuhan tidak lagi berbicara dari suatu benda jasmani, bikinan tangan manusia, tetapi berbicara di dalam kemah yang dibuatnya sendiri, yaitu tubuh kita. Kalau dahulu kan Tuhan berbicara melalui ruang Maha Kudus, di atas tutupan grafirat, di atas tabut perjanjian, di antara dua kerub. Sekarang Tuhan itu berbicara di dalam hati saudara, di dalam pikiran saudara yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau Roh Kudus itu berbicara, taati, maka terjadi mujizat. Saudara, saya karena kecintaan kepada bangsa Israel dan karena amanat Tuhan, ya saudaraku, saya melakukan misi perjalanan doa pemeteraian terhadap bangsa Israel yang isinya supaya Israel itu bertobat dan menerima Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, ini misi yang terkandung di dalam Roma pasal 11 ayat 25 sampai 31. Itu sesuatu yang berat banget menurut saya, saudaraku. Dan kalau saya hitung-hitung, saudaraku, misalkan saya itu perhitungan dengan pikiran manusiawi, saudaraku, alangkah nggak enaknya saya ini, saudaraku, karena kesana juga harus mengeluarkan biaya yang cukup besar, saudaraku. Dan sementara saya juga bukan hamba Tuhan yang cukup tenar, mungkin jemaatnya jutaan, tidak, saudaraku. Meskipun ya yang mengikuti kegerakan ini cukup banyak dari seluruh Indonesia, itu cukup banyak, ribuan, puluhan ribu, bahkan mungkin juga bisa ratusan ribu juga, saudaraku. Meskipun yang mengikuti saya itu banyak, saudaraku, tetapi saya itu hamba Tuhan yang sederhana, saudaraku. Bagaimana saya bisa ke Israel membawa jemaat-jemaat berdoa untuk pemeteraian terhadap bangsa Israel, sementara bangsa Israel itu bangsa yang cerdas, bangsa yang kaya, bangsa yang keren, saudaraku. Bangsa Israel itu bangsa yang cerdas, bangsa yang kaya, bangsa yang luar biasa, yang pinter. Dengan cara apa hamba Tuhan seperti saya ini bisa menginjili bangsa Israel? Belum ada hamba-hamba lain yang terbeban sampai seperti kegerakan saat ini, saudaraku. Karena memang waktunya saat ini, saudaraku. Waktunya kegerakan kuda putih, penjangkauan terhadap bangsa Israel itu memang waktunya sekarang. Dulu-dulu belum, makanya memang hamba-hamba Tuhan terdahulu belum disuruh untuk itu. Dan kok yang disuruh itu saya, hamba Tuhan sederhana gini. Dengan modal apa? Menurut daging nggak enak, biaya banyak, dan lain sebagainya. Tapi saya taat, dan lewat ketaatan itu terjadi mujizat-mujizat besar, saudaraku. Semua dicukupi Tuhan, ada mujizat-mujizat besar. Bahkan kalau saudara melihat sekarang media-media mulai memberitakan pertobatan massal di Israel, mulai terjadi gelombang spiritual pertobatan oleh Roh Kudus, di mana Israel mulai mengalami pengenalan terhadap Tuhan Yesus itu semakin dahsyat. Itu karya Tuhan melalui kami, saudaraku. Jadi kami ke sana 2 kali doa pemeteraian, saudaraku. Dan bukan di situasi yang nyaman, situasi yang enak. Itu di tengah-tengah suasana perang, saudaraku. Kalau saudara saya ceritain yang terakhir
saya ke Israel itu, saudaraku, saya itu pada hari terakhir sebelum bertolak ke Indonesia, setelah doa-doa pemeteraian dan acara perjamuan bersama bangsa Israel, saya akan khotbah di depan jemaat-jemaat suku-suku dari keturunan Israel itu, saudaraku. Nah, mereka sudah mulai hatinya itu terbuka. Kemudian mereka mau merangkul saudara-saudaranya secepat-cepatnya. Karena Tuhan sudah on the way. Kata pastor yang melayani di sana, Tuhan sudah berjalan. Mau menjemput kita harus segera siap. Itu pastor yang saya layani di sana berbicara seperti itu. Mengatakan apa yang dikatakan oleh Pastor Peter dari Indonesia ini adalah benar. Sahih bahasanya dia, saudaraku. Benar, Tuhan Yesus sedang berjalan. Mereka sekarang sedang bahu-membahu mau merangkul saudaranya untuk menyatu, untuk percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Dan saudara, pada saat hari terakhir itu, saudaraku, ini sebetulnya sedikit rahasia ya, saudaraku. Saya itu ditempatkan di satu hotel di lantai 8. Nah, di bawah saya itu semua pasukan Israel, saudaraku. Saya kaget, saudaraku. Nah, tim kami, rombongan yang lain itu diletakkan di lantai 5. Loh, saya kok neng dhuwur dhewe iki. Bahwa saya itu pasukan Israel semua, saudaraku. Dan itu satu strategi yang saya pikir bagus ya. Tapi ini sebetulnya agak rahasia, tapi tidak apa-apa. Sudah, jadi saya diletakkan di lantai 8, lantai 7, lantai 6 itu pasukan Israel berjaga dengan senjata lengkap, saudaraku. Jadi memang Israel itu cerdas strateginya. Dan saya kok ditaruh di lantai 8 itu, saudaraku. Dan di sana Tuhan meyakinkan pada saya, kegerakan ini akan segera terwujud. Lanjutkan, kerjakan, lanjutkan. Akan terjadi sesuatu yang dahsyat. Pulanglah ke Indonesia. Terus saya instruksikan pada tour leader yang membawa kami, sekarang nggak usah mampir ke tempat lain, kita langsung ke Ben Gurion. Nah, ternyata apa, saudaraku? Setelah beberapa saat kita terbang ya, itu ada serangan dari Yaman Houthi itu, saudaraku. Nah, kita terlambat sedikit ya, mungkin di cancel penerbangannya, jadi urusannya jadi ribet nanti, saudaraku. Jadi kita itu dengar-dengaran Roh Kudus. Jadi penyertaan Roh Kudus itu dahsyat. Kalau sekarang saudara mulai mendengar pertobatan di bangsa Israel, saudaraku, itu tidak lepas dari pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan juga kepada kami, saudaraku, hamba-hamba kecil ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi saya ulangi lagi, kita harus menjadi orang-orang yang mulai ibadah dengan ibadah sistem ruang Maha Kudus. Artinya hati saudara ini dipenuhi Roh Kudus, jangan kerasukan. Saya paling nggak suka orang kerasukan itu, saudaraku. Kalau ada di gereja, di tempat saya beribadah, saudaraku, kemudian ada orang kerasukan, siapapun itu, pendeta itu sekalipun, saudaraku, saya tegur, saya hentikan. Berhenti dulu kamu. Pasti begitu, saudaraku. Roh Kudus tidak seperti itu, saudaraku. Roh Kudus itu tertib. Roh Kudus itu membangun, memberikan sukacita. Saudaraku, kita akan membaca ini tentang tabut perjanjian ya, bendanya. Kalau sekarang ini menunjuk kepada jiwa, kepada hati dan pikiran saudara yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Tetapi kita akan melihat dahulu ini benda tabut perjanjian di dalam kitab Keluaran pasal 25 ayat 10 sampai 22. Saya mohon dibaca Pak Rudi, kitab Keluaran pasal 25 ayat 10 sampai 22. Mengenai tabut perjanjian. Mereka membuat tabut dari kayu penaga, 2,5 hasta panjangnya, 1,5 hasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. Terus, haruslah engkau menyalutnya dengan emas murni, dari dalam dan dari luar engkau harus menyalutnya, dan di atasnya harus kau buat bingkai emas sekelilingnya. Amin. Saya terangkan dulu. Jadi tabut itu terbuat dari kayu penaga. Kayu penaga itu menunjuk kepada darah daging kita yang lemah.
tetapi disalut dengan emas, dengan kuasa ilahi. Ya, saudaraku, jadi orang yang mau harpazo itu hidupnya sekalipun lemah seperti kayu penaga, tetapi kalau dia disalut dengan emas, saudaraku, maka dia menjadi perabot yang istimewa. Ayat 2, Haruslah engkau menuang 4 gelang emas untuk tabut itu, dan pasanglah gelang itu pada keempat penjurunya, yaitu pada 2 gelang pada rusuknya yang satu dan 2 gelang pada rusuk yang kedua. terus Engkau harus membuat kayu pengusung dari kayu penaga dan menyalutnya dengan emas. Haruslah engkau memasukkan kayu pengusung itu ke dalam gelang yang ada pada rusuk tabut itu, supaya dengan itu tabut dapat diangkut. terus Kayu pengusung itu haruslah tetap tinggal dalam gelang itu, tidak boleh dicabut dari dalamnya. terus Dalam tabut itu haruslah kau taruh loh hukum yang akan kuberikan kepadamu. Juga engkau harus membuat tutup pendamaian dari emas murni, 2,5 hasta panjangnya dan 1,5 hasta lebarnya. terus Dan haruslah kau buat 2 kerup dari emas. Kau buatlah itu dari emas tempaan pada kedua ujung tutup pendamaian itu. Buatlah 1 kerup pada ujung sebelah sini dan 1 kerup pada ujung sebelah sana. Seiras dengan tutup pendamaian itu, kamu buatlah kerup itu di atas kedua ujungnya. terus Kerup-kerup itu haruslah mengembangkan kedua sayapnya ke atas, sedangkan sayap-sayapnya menudungi tutup pendamaian itu, dan mukanya menghadap kepada masing-masing kepada tutup pendamaian itu. Itulah harus menghadap muka kerup-kerup itu. terus Haruslah kau letakkan tutup pendamaian itu di atas tabut, dan dalam tabut itu engkau harus menaruh loh hukum yang akan kuberikan kepadamu. Dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau, dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerup yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. amin. Jadi Tuhan itu dikatakan dalam ayat ini, dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau, dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerup yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau. Saudara, Tuhan itu berbicara kepada saudara sekarang tidak lagi melalui benda lahiriah, ya saudaraku. Jadi tidak butuh peraga kayak jelangkung, ya saudaraku. Kalau saudara tahu apa namanya, itu tradisi jelangkung itu, ya, kalau mau memanggil arwah di ini terus dimasukkan, akhirnya masuk, kemudian bisa gerak-gerak, bisa nulis, ya saudaraku. Nah, sekarang Tuhan itu masuk di dalam badan saudara. Tuhan itu ada di dalam pikiran dan hatimu. Saudara ini adalah alatnya Tuhan. Saudara ini alat yang merupakan peraga dari Roh Kudus. Bukan peragaan, ya, kalau peragaan nanti ditinggal pergi lagi, saudaraku. Tapi saudara itu alat peraga permanen. Saudara itu alatnya Roh Kudus. Jadi saya ini berpesan berulang kali, di akhir zaman nanti akan banyak orang itu mudah histeris, saudaraku, mudah kerasukan, saudaraku. Saudara lihat dangdut aja deh, saudaraku, misalkan dangdut pantura itu orang yang lihat bisa histeris loh, saudaraku. Mirip-mirip kayak urapan gitu, perinting-perinting dikit di bulu kuduk gini, saudaraku. Lihat musik rock di klub malam gitu mungkin, saudaraku, merinding juga itu, saudaraku. Nah, itu jamahan roh lain yang akan masuk mempengaruhi hati saudara, sehingga saudara punya karakter yang nggak benar. Tetapi kalau saudara ini menjadi tempat kediaman Roh Kudus, saudara itu sudah tidak akan bisa dirasuki, saudara itu tidak akan bisa lagi dirasuki oleh kuasa kegelapan. Saudara jangan takut berjalan di dalam gelap, karena Tuhan adalah terangmu. Saudara jangan takut berjalan di tempat yang angker, ya. Sini mungkin ada yang kesehariannya mungkin rumahnya dekat kuburan apa begitu.
atau mungkin sering-sering di dalam pekerjaannya berkaitan dengan tempat-tempat yang dikatakan orang sebagai tempat wingit, saudara jangan takut. Roh yang di dalam dirimu, yang namanya Roh Kudus, itu lebih besar dari roh-roh dunia itu. Oleh karena itu, saudara jangan sampai kerasukan. Ini pesan saya. Orang yang akan harpaso itu enggak mudah kerasukan, saudaraku. Jadi kiranya ini bisa ditangkap oleh pikiran dan hati saudara, karena yang berbicara dari atas tabut perjanjian di antara dua kerub itu yang berhak bicara hanya Roh Elohim atau Roh Kudus. Roh lain nggak boleh. Makanya kalau saudara dimasuki oleh roh lain, aduh saudaraku, itu prihatin banget saudaraku, memprihatinkan ya. Saudara, mungkin ada orang yang dirasuki ya roh, sebetulnya orangnya itu laki-laki tapi dirasuki roh perempuan. Jadi kayak perempuan gitu saudaraku, kayak Banci. Saudaraku, saya itu sampai bingung. Menirukan tuh susah saudaraku. Mungkin dirasuk oleh ratu apa kayak gitu saudaraku. Ya. Jadi jangan sampai dirasuk seperti itu. Itu sesuatu yang tidak baik dan tidak alkitabiah. Dan saudara jangan dengar orang yang sedang dirasuk oleh roh-roh lain itu. Nah, beda dengan orang dunia ya. Orang dunia itu kalau melihat orang kerasukan malah ditanya, buntute piro sing metu? Ya, buntut itu yang dimaksud kalau dulu zaman saya itu ada semacam lotre begitu ya, SDSP. Itu ada nomornya. Kalau dibeli mungkin 4 nomor gitu, itu uang kita bisa menjadi 4.500 kali. Kalau beli 1.000 jadi 450.000 kalau menang. Nah, biasanya orang dulu itu suka tanya begitu, Mbah, nanti nomornya yang keluar berapa pada orang yang kerasukan, saudaraku. Ya, saudara, kalau jangan seperti itu ya, itu enggak benar. Saudara harus di dalam pikiran dan hatimu Roh Kudus bertahta. Saudara, kita akan melihat apa yang ada di dalam ruang Maha Kudus. Ibrani pasal 9 ayat 1 sampai 5. Ibrani pasal 9 ayat 1 sampai 5. Ibrani pasal 9 ayat 1 sampai 5. Tempat kudus di bumi dan di surga. Memang perjanjian yang pertama juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia. Terus Sebab ada dipersiapkan suatu kemah, yaitu bagian yang paling depan, dan di situ terdapat kaki dian dan meja dengan roti sajian. Bagian ini disebut tempat yang kudus. amin. Di Terus belakang tirai yang kedua terdapat suatu kemah lagi yang disebut tempat yang maha kudus. Di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun yang pernah bertunas, dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian. Dan di atasnya kedua kerub kemuliaan yang menaungi tutup pendamaian. Tetapi hal ini tidak dapat kita bicarakan sekarang secara terperinci. iya, kalau saudara hidupnya dipenuhi full oleh Roh Kudus, maka di dalam pikiran dan hati saudara juga ada kekuatan yang dahsyat, seperti buli-buli emas berisi mana. Ini peningkatan dari meja roti sajian di dalam tabernakel di ruang kudus. Kemudian di sana juga ada tongkat Harun yang bertunas dan berbuah. Itu peningkatan dari pelita emas di ruang kudus. Kemudian 2 loh batu yang bertuliskan perjanjian Tuhan. Itu peningkatan dari mezbah dupa. Jadi di dalam hidup saudara itu akan dipenuhi dengan sesuatu yang dahsyat. Peningkatan dari firman Tuhan, artinya saudara akan mendapatkan mana yang selalu baru, pembukaan firman yang selalu baru. Kemudian saudara juga akan mendapat kekuatan nyata
dari pemberitaan firman yang diberitakan itu. Kemudian yang ketiga, saudara juga akan mengalami kenaikan di dalam hal sembah kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi kita akan diliputi oleh berbagai kuasa Allah yang begitu dahsyat, yang meliputi pembukaan rahasia firman. Bukti kekuatan dari pembukaan rahasia firman itu juga akan disertakan dalam hidup saudara. Kemudian kita juga akan mengalami peningkatan di dalam hal sembah. Saudara, saya teringat ketika Yosua itu menyeberangi Sungai Yordan, saudaraku. Yosua itu menyeberangi Sungai Yordan. Ketika dia menyuruh dengan tertib para imam itu memikul tabut perjanjian, saudaraku, tabut perjanjian Allah yang di dalamnya ada buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun, kemudian 2 loh batu tadi, saudaraku, dipikul dengan tertib sesuai dengan ketentuan Tuhan. Maka kemudian yang terjadi, Sungai Yordan itu terbelah, terbuka. Artinya apa, saudaraku? Kalau saudara memiliki ibadah sistem ruang Maha Kudus, itu jalan akan terbuka bagi saudara. Jalan yang nampaknya mustahil, itu akan terbuka bagi saudara. Bahkan saudara akan mengalami hal-hal yang lebih dahsyat lagi. Kemudian setelah itu, saudaraku, Yosua kemudian juga memenangkan kota Yeriko dengan cara yang kalau dipikir secara manusia itu cara yang tidak masuk akal. Jadi Yosua disuruh mengitari Yeriko itu 6 kali dengan barisan. Yang pertama itu pasukan yang membawa senjata lengkap, kemudian yang kedua itu imam-imam yang membawa sangkakala dan meniup sangkakala, 7 sangkakala, kemudian di belakangnya itu tabut, kemudian yang di paling belakang itu barisan penutup. Jadi tertib ya. Ini tembok Yeriko ini, kota Yeriko ini dikelilingi di dalam waktu 6 kali dulu, saudaraku. Dan ini diam-diam, masih tertib, saudaraku. Yosua belum menyerukan untuk berteriak, saudaraku. Tetapi kali yang ke-7, saudaraku, maka dikitarilah Yeriko. Yeriko itu ya cukup luas, saudaraku ya. Saudara yang mungkin pernah ke sana, kalau keliling ke Yeriko itu kan capek ya, saudaraku. Ibu-ibu yang sudah sepuh umur 50, 60, nah, itu mungkin berat sudah keliling Yeriko. Nah, itu bangsa Israel waktu itu tiap hari keliling diam-diam sekali, saudaraku. Keliling diam-diam, saudara. Kalau saudara ingin memenangkan satu kota, boleh deh tiru itu triknya Yosua itu, saudaraku. Boleh. Dengan cara yang benar tentunya. Jangan belum waktunya menang sudah sorak-sorak. Itu tertib loh Yosua itu sama timnya itu hari pertama masih diem aja, cuma tiup sangkakala. Belum hari pertama sudah sorak-sorak, menang ya. Nanti malah ketahuan sama pasukan di Yeriko, malah ditumpas, saudaraku. Jadi tertib, saudaraku. Baru hari yang ke-7 itu bangsa Israel mengitari Yeriko itu 7 kali. Baru kemudian disuruh oleh Yosua berteriak. Berteriaklah, dan Tuhan memberikan Yeriko itu kepada Yosua dan pasukannya. Tembok itu pun roboh. Jadi ini hal-hal yang luar biasa yang bisa terjadi. Saudara kalau dipenuhi Roh Kudus nanti mungkin mengelilingi tempat beberapa kali saja, 7 kali saja, saudara sudah akan mendapatkan berkat. Saudaraku, ajaib, tapi tertib ya, saudaraku. Jangan sok-sokan juga, wah aku kan kayak Yosua, dalam nama Yesus teriak-teriak di depan orang banyak, ya kurang hikmat, saudaraku. Nanti saudara malah diselentiki orang nanti di depan orang banyak. Ya saudara harus berhikmat seperti Yosua ini. Waktunya diem ya diem,
berkeliling di dalam batin. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus aku diberi kemenangan atas tanah ini. Dalam nama Yesus aku diberi kemenangan atas keluarga ini. Dalam nama Yesus aku diberi kemenangan atas kota ini. Begitu diam, saudaraku. Tetapi nanti ketika saudara bersorak, bersoraklah. Tuhan akan berikan kemenangan. Itulah suasana tertibnya ruang Maha Kudus. Jadi ruang Maha Kudus itu ibadahnya orang-orang yang hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus. Ibadah yang tertib, ya saudaraku. Bukan banyak sekarang itu ibadah yang kurang tertib, ya saudaraku. Ya jingklak-jingklak, ya saudaraku, teriak-teriak nggak karu-karuan, saudaraku. Ya, kalau itu merupakan satu ucapan syukur karena sukacita kepada Tuhan, itu boleh saja, tetapi itu bukan suasana ibadah namanya, saudaraku. Seperti halnya ketika tabut itu dibawa oleh Daud, ya saudaraku, dibawa oleh Daud, dipindahkan dari satu tempat ke Yerusalem, ya saudaraku. Itu Daud juga meloncat-loncat, kegirangan, bersorak-sorak. Bukan Daud kemudian telanjang, itu enggak, saudaraku. Tapi Daud pakai baju efod, tapi dibahasakan oleh Mikal itu, kamu Raja Israel kok menelanjangi diri, artinya kok begitu, Raja Israel kok begitu, saudaraku. Nah, itu bukan posisi tabut sedang berada di dalam bait suci, saudaraku. Tabut sedang dipanggul, saudaraku. Nah, kalau tabut sedang dipanggul kan memang boleh bersorak-sorai itu, saudaraku. Seperti tadi Yosua memenangkan kota Yeriko, itu bersorak-sorai, saudaraku, terakhirnya. Nah, ketika Daud memindahkan tabut, saudaraku, ke Yerusalem, itu juga bersorak-sorai, saudaraku. Itu tabut sedang dipikul. Tapi kalau tabut sedang dipikul itu Tuhan nggak bicara loh, saudaraku, di dalam tabut sana, saudaraku. Nanti kaget kalau sedang dipikul Tuhan bicara, nanti bisa terkejut, saudaraku, orang yang sedang memikul tabut itu. Jadi kalau tabut itu sedang dipikul, Tuhan nggak bicara, melainkan biarlah umatku bersorak. Makanya mereka bersorak-sorak kegirangan karena sedang memikul tabut. Tabut itu juga senjata hebat ketika dibawa ke medan peperangan. Beberapa kali bangsa Israel itu mengalami kemenangan karena membawa tabut perjanjian Allah, saudaraku. Nah, kiranya sudah jadi mengerti antara ibadah dan antara perarakan yang mengusung tabut. Kalau sedang mengusung tabut itu ya memang boleh bersorak-sorai, saudaraku. Misalkan ini suasana KKR, ya saudaraku, suasana temporer, begitu boleh. Tapi kalau sedang suasana bait suci, tidak, saudaraku. Suasana bait suci ya tertib, saudaraku, berbahasa roh tertib, seperti apa yang diajarkan Rasul Paulus, bergantian, ada yang menerjemahkan, saudaraku, itu tertib. Tetapi ketika dalam suasana perang, saudaraku, memang boleh bersorak-sorak, saudaraku. Di dalam suasana syukur, tabut tidak sedang ada di dalam bait suci, boleh, saudaraku. Nah, ini satu aturan-aturan di dalam ibadah yang dilakukan oleh jemaat-jemaat Tuhan di akhir zaman. Hendaknya saudara menjadi orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, di mana bisa beribadah dengan tertib. Jadi ibadah dilakukan pada saat tabut itu berada di dalam bait suci, dan ini suasananya sangat tertib. Sementara ada waktunya juga tabut itu dipindahkan, baik untuk sumber kekuatan ketika berperang atau memang waktunya dipindahkan, saudaraku. Jadi di sini saya memberikan kepada saudara satu pengertian, jadilah bait suci Allah yang dahsyat. Bait suci Allah itu seperti halnya saudara itu kerajaan, dan saudara itu merupakan posisi tertinggi di kerajaan tersebut, begitu loh, saudaraku. Saya nggak enak ngomongnya apa itu, dampar bahasa Jawane itu, saudaraku. Nah, yang bisa bersabda di dampar itu cuma raja. Nah, yang bisa bersabda di atas tutupan grafirat di antara dua kerub itu cuma Roh Kudus. Yang bisa bersuara
di atas hatimu yang sudah disucikan oleh darah Kristus itu hanya Roh Kudus juga, jangan ada roh lain. Saudara, di akhir zaman memang akan ada otomatis ya, ini saudaraku, akan ada 3 golongan manusia, yaitu manusia-manusia, jemaat-jemaat yang tertinggal karena imannya kanak-kanak, itu disebut pelataran bait suci Allah. Kemudian akan ada orang-orang yang imannya itu ruang kudus, dan nanti itu akan diungsikan di dalam Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14, itu disebut sebagai Peugo, diungsikan ke padang belantara pengungsian selama 1260 hari. Dan ada yang ruang maha kudus, itu langsung dibawa kepada Allah dan ke tahtanya, Wahyu 12 ayat yang ke-5. Jadi Wahyu pasal 12, dari pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang terakhir itu sebetulnya menceritakan kondisi gereja akhir zaman, bahwa di akhir zaman itu akan ada 3 golongan orang. Yang pertama, orang-orang yang akan harpaso, yang langsung dibawa kepada Allah dan ke tahtanya, itu orang-orang yang tadi pikiran dan hatinya menjadi tahta Roh Kudus. Kemudian orang yang diungsikan, itu orang yang sudah percaya, sudah bagus namun belum sempurna, terpaksa diungsikan. Kemana? Tempatnya padang belantara pengungsian, Wahyu 12 ayat yang ke-6. Bahasa aslinya itu eremos, 1260 hari. Di sana disucikan, disempurnakan. Saudaraku, sampai nanti ketika Wahyu 19 digenapi, mereka pun diangkat di dalam satu peristiwa yang namanya perjamuan malam kawin anak domba. Ada selisih 1260 hari dengan orang-orang yang harpaso di Wahyu pasal 12 tadi. Kemudian di lain pihak ada juga orang-orang yang tertinggal di masa Antikris. Saudara, dan saya memberitahu saudara, saat-saat ini kita berada di critical time, artinya waktu-waktu kritis, di mana kita sedang menunggu jumlah yang genap dari bangsa Israel yang dimeteraikan. Nanti begitu bangsa Israel itu genap dimeteraikan, menerima Tuhan Yesus Kristus, maka masa harpaso itu sudah sangat dekat, saudaraku. Masa antikris itu sudah sangat dekat. Makanya sekarang berbagai macam teknologi, saudaraku, artificial intelligence, kemudian teknologi yang disematkan di dalam perangkat-perangkat elektronik Anda, ataupun berbagai macam kecanggihan teknologi itu sekarang terjadi karena akan menggenapi apa yang tertulis dalam kitab suci. Nanti akan terjadi masa antikris yang begitu dahsyat, yang nanti itu tidak lepas dengan penggunaan teknologi dahsyat di akhir zaman. Saudaraku, jadi saya beritahu saudara sekali lagi, kita saat ini berada di dalam critical time, waktu kritis, di mana kita menunggu penuhnya bangsa Israel menerima Tuhan Yesus Kristus. Nah, nanti kalau saudara itu mendengar ada bangsa Israel bertobat sejumlah ratusan ribu atau jutaan orang, dan itu beritanya benar, saudaraku. Kalau beritanya cuma hoax, sekarang ini sudah mulai banyak berita Israel mulai bertobat, tapi kan faktanya itu belum ada, saudaraku. Itu baru berita saja. Kalau nanti sudah betul-betul ketemu berita dan itu nyata, saudaraku, bangsa Israel nanti sejumlah, kalau Alkitab tuliskan 144.000 suku keturunan Israel itu dimeteraikan, maka masa harpaso itu sudah dekat, saudaraku. Masa antikris itu juga sudah dekat. Jadi saudara mesti makin bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Jangan takut ya dengan berbagai macam wabah, juga jangan takut dengan nuklir macam-macam itulah, saudaraku. Itu nanti masih akan ditahan Tuhan sampai dengan bangsa Israel itu dimeteraikan. Saya kemarin bilang, nuklir itu tidak akan diledakkan sebelum Israel dimeteraikan, saudaraku. Tidak akan, saudaraku. Karena Israel itu merupakan bagian dari rencana Tuhan di akhir zaman. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati. Nanti mungkin ada yang mau bertanya, saya juga masih akan memberikan waktu ya.
Kiranya Tuhan berkati, kita akan memuji satu pujian, Kurasakan kasih-Mu Tuhan.